Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas latihan soal PAS Geografi level 10 untuk kurikulum merdeka. Di sini ada sebuah bacaan terkait gempa yang mengguncang Kabupaten Garut, Jawa Barat dan mengakibatkan tanah longsor. Oke, di sini kalian akan diinstruksikan untuk menganalisis peristiwa tersebut ditinjau dari konsep, prinsip, dan pendekatannya. Kita mulai dari yang konsep lokasi. Di sini sudah tahu bacaannya semua ya. Kalau konsep lokasi itu kan ada dua jenis, ada lokasi absolut dan relatif. Karena di sini tidak ada keterangan lokasi absolut atau koordinat atau garis lintang dan bujur berapa, maka di sini adalah lokasi relatif. Relatif itu intinya ada suatu lokasi di mana kejadian itu berlangsung. Di sini hanya ada satu lokasi, yaitu Kabupaten Garut, Jawa Barat. Berarti kita tulis konsep lokasinya adalah gempa ya, gempa mengguncang Kabupaten Garut, Jawa Barat. Udah cukup. Yang penting ada lokasi dari kejadian ini. Di mana lokasinya? Yaitu di Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Lalu lanjut ke prinsip distribusi. Prinsip distribusi intinya hanya ada apa di mana. Oke, ada apa di mana? Di sini ada informasi apa? Gempa atau tanah longsor juga boleh ya, yang penting ada fenomena apa di bacaan itu, salah satu tidak apa-apa, misal gempa atau tanah longsor. Di mana? Di mananya berarti di Kabupaten Garut. Sudah cukup seperti itu. Nah, sekali lagi, prinsip distribusi adalah ada kejadian apa, lokasinya di mana, ada apa, gempa di mana, Garut. Sudah cukup. Lalu interrelasinya. Interrelasi adalah prinsip yang terdapat hubungan sebab akibat. Dari bacaan ini bisa kita ketahui bahwa ada sebab, yaitu gempa, lalu mengakibatkan adanya longsor. Ya, di sini bisa kita ambil beberapa kata saja. Di sini ada gempa mengakibatkan tanah longsor. Berarti langsung kita tulis di sini gempa mengakibatkan tanah longsor. Sudah seperti itu saja. Mungkin kalau mau versi lengkapnya bisa ditambahi terkait lokasinya di mana, seperti itu. Lalu di pendekatan keruangan seperti yang sudah kita pelajari adalah terkait kaitan antara aspek fisik dan fisik dalam satu wilayah. Ya, fisik itu apa? Yang berkaitan dengan alam. Di sini berarti aspek fisik yang pertama adalah longsor ya, longsor. Jadi aspek fisik yang pertama adalah longsor. Lalu ada fenomena fisik selanjutnya itu gempa. Berarti gini aja ya, longsor disebabkan gempa terjadi di Kabupaten Garut. Seperti ini, longsor aspek fisik 1, gempa aspek fisik 2, Kabupaten Garut satu lokasi ya, seperti itu. Lalu yang soal kedua adalah disebutkan ada peta. Di sini ada peta bahaya tsunami Kabupaten Purworejo. Ya, seperti ini layoutnya. Di sini kalian akan membahas tentang analisis apa yang digunakan untuk penyusunan peta tersebut, lalu data apa saja yang dibutuhkan, selanjutnya bagaimana kelengkapan komponen peta di atas. Seperti yang sudah ditampilkan tadi, analisis ini kita nanti akan memakai kalau tidak overlay ya buffering. Sebenarnya kan ada 5 ya, analisis itu ada klasifikasi, ada 3D, ada networking, tapi di sini kita hanya memakai overlay dan buffering saja. Nah, di sini karena ada peta
bahaya tsunami, pasti kan ada data yang dibutuhkan ketika instansi atau lembaga untuk menyusun peta tersebut. Di sini antara overlay dan buffering yang dipakai adalah yang mana? Yang overlay ya, betul, overlay. Ya, kita memakai analisis overlay karena di sini kita menggabungkan beberapa data untuk mendapatkan data yang baru. Menggabungkan data apa saja? Kita lihat ya di sini data apa saja. Kalau tsunami itu apa ya? Nanti ada peta persebaran gunung api bawah laut mungkin ya. Api bawah laut. Ketika ada banyak gunung api di bawah laut, jika mereka erupsi, kemungkinan akan menimbulkan tsunami. Lalu selanjutnya ada juga ya, dan peta persebaran lempeng. Dua data ini ketika digabungkan atau di overlay ya, antara peta persebaran gunung api bawah laut dan peta persebaran lempeng, jika digabungkan akan menghasilkan peta rawan tsunami. Oke, udah paham ya? Di sini analisisnya berupa overlay ya, karena menggabungkan beberapa data atau peta menjadi data atau peta yang baru. Di sini lanjut ke yang poin B, data yang dibutuhkan untuk menyusun peta di atas adalah dua peta ini. Lalu kalau buffering itu buat apa? Buffering itu kan yang bentuknya secara umum lingkaran ya, atau jarak atau radius. Jadi ini digunakan untuk misal menentukan lokasi kesehatan lah. Setelah ada lokasi kesehatan itu, pemerintah bisa menentukan berapa jarak jangkauan yang bisa dijangkau oleh masyarakat. Misal gini, oh ada puskesmas, ini wilayah jangkauannya 10 km, nanti di luar jangkauan 10 km itu ada puskesmas lagi, seperti itu. Lalu di sini bagaimana kelengkapan komponen peta di atas? Kita cek komponen peta. Di sini sudah ada judul ya. Judul, ada orientasi atau arah mata angin, ada skala, ada legenda atau keterangan, ada insert, ada garis tepi, ada garis lintang bujur. Lalu di sini ada sumber data. Berarti di sini yang kurang adalah pembuat peta ya. Di situ belum ada pembuat petanya, baru ada sumber peta. Oke. Solo cukup. Lalu yang ketiga adalah komponen SIG yang diperlukan untuk menghasilkan peta berukuran A2. Nah, komponen SIG itu kan ada yang hardware, software, dan brainware. Nah, di sini kalian akan menjelaskan semua komponen SIG yang menghasilkan peta berukuran A2, mulai dari hardware-nya atau perangkat keras ya. Kita perlu apa saja ya? Mungkin langsung ke laptop. Lalu untuk scan-nya, karena petanya berukuran 2, maka pakainya bukan scanner tapi digitizer. Untuk mencetak A2 itu kan besar, jadi kita tidak pakai printer tapi memakai plotter, seperti itu. Lalu untuk software atau aplikasinya bisa memilih salah satu ya. Kalau tidak Illuvis ya, ArtView bisa, silakan ya. Kalau tidak ArtView bisa juga ArcGIS atau AirMapper. Silahkan pilih salah satu. Lalu untuk brainware juga silahkan pilih salah satu pihak yang bisa menyusun atau membuat peta. Contoh, mahasiswa geografi, atau guru geografi, atau dosen geografi, atau BIG ya, Badan Informasi Geospasial, sebagai lembaga resmi pemerintah yang berwenang untuk membuat dan menerbitkan peta secara resmi. Lalu yang terakhir ada 3 judul penelitian geografi dengan tema litosfer. Nah, litosfer itu kan terkait dengan
gunung, tanah, terus bencana yang berkaitan di litosfer, misal gempa, longsor, tanah bergerak. Nah, itu bisa kita masukkan ke dalam judul penelitian. Di sini judul penelitian ya, misal mengetahui, misal jangan mengetahui ya, apa ya, analisis rawan banjir. Banjir bukan litosfer ya, jadi misal analisis rawan gempa di misal Kabupaten Purworejo. Tadi yang di atas petanya Purworejo, jadi sekalian ya, tahun lah, jangan lupa penelitian itu harus menyertakan tahun, misal 2022, karena kejadian setiap tahun itu kan berbeda-beda. Analisis rawan gempa di Purworejo antara tahun 2000 dan 2022 pasti berbeda hasilnya, makanya harus disertakan tahun. Jangan lupa ya, ada yang dianalisis, ada lokasi, dan ada tahun penelitiannya. Misal analisis apalagi, misal analisis terserah ya, ini terkait awal judulnya bisa analisis atau terserah kalian, ini hanya contoh saja. Misal analisis persebaran macam tanah krumsol abu-abu di misal Kabupaten Blora tahun 2022. Seperti itu ya. Insya Allah cukup untuk pembahasannya. Sekian dari saya. Jika ada salah mohon maaf. Semoga lancar semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.